Izin saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa di pukul 1.30 waktu Indonesia Barat atau 2.30 waktu Indonesia Tengah dan pukul 3.30 waktu Indonesia Timur. Yang terhormat Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum APKASI, Bapak Abdullah Azwar Anas, Penasihat Khusus APKASI Profesor Rias Rashid, dan tentunya Ibu Bapak Bupati sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini dalam kegiatan bersama antara APKASI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sungguh sebuah kesempatan yang sangat berharga, karena pada kesempatan ini kita akan fokus kepada Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya kewenangan daerah di bidang perizinan berusaha dan juga investasi. Kita akan mulai acara pada siang hari ini, memulainya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Dipandu hidup Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Ibu dan Bapak, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak laporan kegiatan disampaikan oleh Direktur Eksekutif APKASI, Bapak Sarman Simanjorang. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kami hormati Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Penasehat Khusus APKASI, Profesor Dr. Rias Rashid, yang juga adalah pelopor dan tokoh daripada otonomi daerah yang ada di samping saya saat ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum APKASI, Bapak Abdullah Azwar Anas, yang juga adalah Bupati Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Ibu, pengurus dan anggota APKASI di seluruh Indonesia. Saat ini sudah bergabung sekitar 166 kabupaten dan hampir sekitar 50 bupati, dan didampingi 5 atau 6 kepala dinas, jadi jumlahnya cukup banyak sekali yang hadir. Dan kami sapa juga yang mendampingi Bapak Kepala BKPM, Deputi Bidang Kerjasama, Bapak Rianto, Deputi Bidang Pelayanan, Bapak Ahmad Idrus, kemudian staf khusus Bidang Reformasi Birokrasi,
Bapak Asyar Lubis, staf khusus bidang peningkatan pengusaha nasional, Bapak M. Pradana Indrapura, kemudian juga staf khusus, koordinator staf khusus, Bapak Eka Sastra, yang juga adalah komisaris Pupuk Kalimantan Timur. Kami hormati juru bicara BKPM, Ibu Tina Talisa, yang sekaligus juga kita minta menjadi moderator, dan juga Komite BKPM, Bapak Rizal Kalvari Marimbo. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan silaturahmi dan juga dialog dengan Bapak Kepala BKPM Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami sangat mengapresiasi atas kesediaan Bapak Kepala BKPM bersilaturahmi langsung dengan para bupati untuk menjelaskan secara mendalam tentang kewenangan daerah di bidang perizinan. Sebelum acara ini dimulai, izinkan kami selaku Direktur Eksekutif Apkasi memberikan laporan singkat agar para peserta dapat memahami latar belakang dilaksanakan kegiatan ini. Sebagai mitra pemerintah, Apkasi sedari awal telah mencermati penyusunan RUU Cipta Kerja yang saat pemerintah mengajukan draft awal ke DPR RI. Di tengah pembahasan di Badan Legislasi DPR, Apkasi bersama anggota melakukan webinar yang menghadirkan Ketua Balik DPR RI guna memberikan masukan dan rekomendasi kepada DPR RI terkait hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah. Apkasi juga terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja bersama 3 asosiasi pemerintah daerah lainnya guna memberikan masukan dan rekomendasi yang sama. Masukan dan rekomendasi yang disampaikan tentunya agar tidak menarik kewenangan yang selama ini telah dijalankan oleh daerah, termasuk di dalamnya retribusi dan pajak daerah serta perizinan dasar dan perizinan berusaha. Bapak Ibu Bupati yang kami hormati, sekitar 3 minggu yang lalu sebelum RUU ini disahkan menjadi undang-undang, kami mendapat arahan dari Ketua Umum Apkasi untuk melakukan komunikasi dengan seluruh anggota Apkasi agar melakukan silaturahmi dengan Kepala BKPM sekaligus berdiskusi tentang kewenangan daerah dalam bidang perizinan, karena memang hal ini menjadi tanda tanya dan menjadi pertanyaan besar sejauh mana sebenarnya kewenangan daripada pemerintah daerah dalam RUU Cipta Kerja ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi dan dialog hari ini semua jelas dan semua bisa mendapat jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Kepala BKPM yang kami hormati, Apkasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional pada dasarnya mendukung setiap undang-undang yang berlaku di negara ini. Dengan telah diterbitnya undang-undang tentang Cipta Kerja, kami mengharapkan itu sebagai pedoman dalam memfasilitasi investasi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta mendorong pengembangan UMKM dan koperasi dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, perlu ditetapkan sejumlah peraturan pemerintah dan beberapa peraturan presiden dan juga mungkin peraturan menteri ataupun peraturan kepala BKPM. Apkasi meminta kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi pemerintah kabupaten dan melibatkan Apkasi secara proporsional dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja nanti. Demikianlah beberapa hal harapan kami, dan bila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buahku ini pandan berduri, sudah dibelah baru dimakan. Laporan ini kami akhiri, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Tina. dari Direktur Eksekutif Apkasi Bapak Sarman Simanjorang. Jadi memang alhamdulillah hari ini kita bersama bisa bersilaturahmi dalam kondisi masih di tengah pandemi, tapi ternyata di tengah pandemi malah ada sebuah ruang agar silaturahmi bisa dilakukan secara virtual lintas
waktu dan lintas ruang. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan pembuka dari Ketua Umum APKASI yang juga adalah Bupati Banyuwangi. Dengan hormat kami silakan Bapak Abdullah Azhar Anas. Baik, terima kasih Mbak Tina, Kalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang saya hormati, yang kita banggakan, Kepala BKPM Republik Indonesia, Pak Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jajaran, ada para deputi hadir, juru bicara, komite BKPM, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang saya hormati, Prof. Rias, sehat Prof ya? Lama kita nggak bertemu ini. Webinar terus, terima kasih Prof. Rias, Sekretaris Eksekutif APKASI, para bupati dari seluruh Indonesia, dan para kepala perizinan yang juga bergabung, ada dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan banyak sekali staf-staf para kepala daerah yang bergabung di tempat ini. Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar. Tadi sebagian poinnya telah disampaikan oleh Pak Sarman. Para bupati dan kita semua, termasuk saya, hari-hari ini mendapatkan beragam respon yang datang ke kami. Mulai respon yang akademis, sampai yang respon dengan lempar-lempar batu dan bakar-bakar ban di depan kantor kita. Dan ini terjadi di banyak daerah, karena memang berbagai pasal yang beredar di media sosial itu berbeda-beda, tetapi sebagian telah ada berbagai klarifikasi dan pelurusan dari pasal-pasal yang muncul. Begitu juga terkait beredarnya kewenangan-kewenangan daerah yang akan dilakukan sentralisasi kembali dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Ini pun juga beragam respon dan juga beragam penerimaan dari para kepala daerah. Oleh karena itu saya kira hari ini bagus sekali forum ini, kita nanti ingin mendengar dari Pak Kepala BKPM terkait terutama kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ibu dan sekalian kami hormati Pak Kepala BKPM, harapan kami hari ini kami mendapatkan terkait fokus salah satunya adalah terkait dengan kewenangan daerah yang kami banyak mendapatkan pertanyaan. Tentu harapan kami nanti ini kita bisa diskusikan, setidaknya membangun pemahaman dari para kepala daerah setelah mendengar penjelasan dari Pak Kepala BKPM. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, hari ini juga kita baca, para bupati membaca, ini draft yang benar yang mana, ada versi 135 halaman, hari ini katanya draft finalnya adalah 812 halaman, dan seterusnya. Nah nanti ini kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya yang benar draft ini yang berapa halaman. Tetapi bagi kami bukan soal berapa halamannya, tetapi para kepala daerah ini perlu mendapatkan penjelasan. Saya kira ini ada hikmahnya juga, Mbak Tina, ditunda kemarin, ya, setelah kita membaca bagaimana respon publik di daerah ini berbeda-beda, terutama respon dari para mahasiswa dan pelajar yang luar biasa kita lihat di lapangan. Nah, harapan kami nanti dengan model webinar ini, pasal-pasal tertentu mungkin tidak perlu lama, karena kalau webinar terlalu lama ini kadang juga tidak masuk juga di di pikiran kita secara komprehensif. Saya setuju per tematik kira-kira gitu, sehingga nanti kami mendapatkan penjelasan yang relatif komprehensif. Dan di sini teman-teman, kami misalnya ini saya ajak kepala perizinan, saya ajak juga kepala dinas pariwisata, kami ajak beberapa kepala dinas untuk mendengarkan pada hari ini. Jadi sebenarnya ngikut ini banyak sekali Pak Kepala BKP, Pak Bahlil dan Ibu Tina. Saya kira ini dari saya, akhirnya kami berharap pertemuan ini memperjelas apa sesungguhnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait dengan kewenangan daerah ini dan lain-lain. Terima kasih Prof. Rias yang juga berdiskusi dengan kami dalam bentuk berbagai rumusan sikap APKASI, dan juga terima kasih kepada para bupati di tengah kesibukan yang luar biasa. Saya lihat ini beberapa bupati di seluruh Indonesia, tapi hari ini para bupati sengaja khusus untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih Mbak Tina, terima kasih Pak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya dari Banyuwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Azhar Anas dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi kita kembali lagi ke Jakarta karena kita akan menyimak pengantar Prof. Rias Rashid sebagai tokoh pelopor pionir pemerintahan daerah. Kita akan mendengarkan pencerahan dan juga masukan arahan dari beliau. Karena itu kami silakan langsung kepada Profesor Rias Rashid. Terima kasih Mbak Talisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Ketua Umum tadi dan sebelumnya oleh Direktur Eksekutif, saya kira sudah menyuarakan apa posisi dan harapan advokasi dari webinar hari ini. Beliau sudah menyampaikan, terutama Ketua Umum tadi, betapa daerah sangat mengharapkan penjelasan-penjelasan tentang situasi undang-undang ini dan bagaimana nanti kepala daerah bersikap dan mengambil peran dalam mendukung penyelenggaraannya nanti. Karena dalam pemahaman saya dari segi pemerintahan, walaupun misalnya ada beberapa kewenangan yang ditarik ke pusat dalam rangka memudahkan investasi dan sebagainya itu tidak bisa sekaligus berarti daerah tidak bertanggung jawab atas bidang-bidang itu, karena itu konsekuensi dari satu tindak pelayanan publik. Nah ini yang saya kira perlu diperjelas nanti. Apa konsekuensi dari penarikan itu dari daerah ke pusat untuk dengan niat yang saya sebutkan tadi itu terhadap tanggung jawab kepala daerah. Apakah dengan demikian dia tidak ikut bertanggung jawab lagi? Karena biasanya tanggung jawab itu dimulai dari kewenangan. Kalau kewenangan dicabut, sebenarnya otomatis tanggung jawab lepas. Tapi kan ini yang nanti akan saya kira banyak dipertanyakan oleh daerah. Setelah perizinan dan masalah lingkungan segala macam itu ditarik, apakah daerah disuruh diam saja kalau terjadi sesuatu? Karena dia tidak lagi mengeluarkan izin, dia tidak bertanggung jawab lagi, seolah-olah gitu. Tapi kalau menurut saya, tetap dia bertanggung jawab. Karena itu perlu ada penggarisan nanti, apakah dalam peraturan pelaksanaan, apa pengarahan menteri, apa itu satu garis umum kebijaksanaan yang kemudian menjelaskan di mana posisi kepala daerah. Satu contoh misalnya, dahulu ini penarikan kewenangan yang sebelumnya. Dahulu kewenangan pengawasan terhadap tenaga kerja asing itu ada di daerah. Setelah ditarik ke pusat, terjadi kegaduhan di daerah, bupati tidak tahu mau bikin apa, dia tidak punya kewenangan. Nah karena itu saya kira Bapak Ketua BKPM, kami mohon untuk menjelaskan segala sesuatu menyangkut ini biar clear kepada semua bupati. Di mana posisi mereka setelah kewenangan-kewenangan itu ditarik. Karena kita hanya fokus pada hal itu hari ini. Kita tidak membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini secara menyeluruh. Kita hanya fokus pada konsekuensi undang-undang ini terhadap kewenangan daerah yang menurut pengetahuan kita itu ada beberapa yang ditarik dengan adanya undang-undang baru itu. Nah, konsekuensinya terhadap pemerintahan dan tanggung jawab daerah itu bagaimana? Biar bupati betul-betul paham apa yang bisa dilakukan. Jangan sampai terjadi sesuatu di belakang hari, lalu mereka mengatakan, ya saya tidak ikut bertanggung jawab, saya tidak mengeluarkan izin apa-apa kok, saya tidak punya kewenangan lagi di bidang itu. Itu juga terjadi dulu. Sebelumnya juga, jadi saya kasih ilustrasi aja. Ketika terjadi kebakaran hutan, itu bupati wali kota juga bingung mau bikin apa gitu. Dia tidak punya kewenangan lagi dalam bidang kehutanan. Gitu. Nah ini hal-hal yang seperti itu. Termasuk terjadi pemboman ikan di laut, di pantai. Apa tanggung jawab bupati? Dia sudah ditarik kewenangannya dari seluruh sektor kelautan. Gitu. Yang dulunya pernah dikasih sekian mil gitu. Nah sekarang ini apa disuruh jadi penonton aja. Nah, saya kira pemerintah pusat harus bijak memberi penjelasan mengenai ini dan konsekuensi-konsekuensinya. Termasuk menurut saya, kalau ada penarikan kewenangan itu bermakna atau berimplikasi pada pengurangan penerimaan daerah, maka itu seyogyanya pemerintah pusat memikirkan kompensasi terhadap itu gitu loh. Karena ini kan satu kesatuan, pemerintah ini satu kesatuan. Tidak bisa misalnya pemerintah pusat menarik kekuasaan ke Jakarta atau kewenangan ke Jakarta, lalu daerah merana tidak bisa bikin apa-apa karena tidak punya kewenangan. Apalagi kewenangan itu yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Ya karena sekarang ini situasi ekonomi daerah juga kita semua sudah tahu gitu.
Jadi semakin berkurang kewenangan mereka, terutama yang menyangkut pada penerimaan itu, maka semakin susah mereka akan menentukan kualitas layanan publik. Itu, saya kira itu aja yang paling penting, dan saya sangat memohon, kami sangat mengharap dari Apkasi, semoga Bapak Ketua BKPM bisa memberi penjelasan, dan para bupati seyogyanya memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya yang prinsip yang menyangkut dengan kewenangan investasi yang bisa dijawab oleh Pak Ketua BKPM itu. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Kita fokus aja apa yang menjadi kewenangan yang akan dilakukan nanti oleh Ketua BKPM untuk memberikan semacam pengarahan, guidance, ya, pedoman tentang bagaimana konsekuensi dari penarikan kewenangan itu. Saya kira itu aja Pak Ketua Umum, saya tambahkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak Pak Ketua BKPM sudah berkenan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ini. Karena ini sangat krusial, dimainkan di luar secara politis luar biasa ini. Ya, jadi kita ingin kalau Bupati sudah mengerti semua, bisa lebih tenang lah. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rashid sudah menyampaikan pengantar diskusi dalam webinar kali ini. Berikutnya kita akan menyimak bersama apa yang diharapkan oleh para kepala daerah, yaitu penjelasan terkait kewenangan daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, utamanya terkait dengan investasi dan perizinan berusaha. Kami langsung berikan kesempatan dengan hormat Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Azwar Anas dan Pak Prof Rias. Pak Prof, apa kabar? Ini saya jujur aja Pak Prof, ini saya ingat tahun 99 dulu waktu masih kuliah, pulang kita kehabisan uang tiket di Jakarta. Pak Prof pernah kasih saya duit waktu itu sebagai senior. Pak Prof, makasih banyak ya Pak Prof. Ini punya cerita panjang ini. Kalau Pak Prof ini banyak membina dari timur soalnya. Pak Ketum Apkasi dan Bapak Ibu Bupati semua peserta, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya mohon maaf karena terlambat 30 menit. Tadi pas ada rapat dengan Menko Polhukam terkait dengan demo-demo saudara-saudara kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Saya menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Pak Sarman. Pak Sarman ini ketua umum kita, Pak Ketum Apkasi. Kelihatannya kita boleh jadi kepala BKPM, Bapak boleh jadi Ketum Apkasi, tapi pemimpin kita Pak Sarman. Karena Pak Sarman ini yang suka perintah-perintah kita. Karena itu kita menjalankan perintah Pak Sarman sebagai sekretaris eksekutif. Direktur eksekutif. Namanya aja direktur. Nah, coba bahaya. Saya memulai dari 3 hal aja. Saya tidak akan membahas karena undang-undang ini kan terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 812 halaman, 186 pasal, dan terakhir itu adalah akumulasi dari 76 undang-undang yang dicomot. Mungkin besok DPR akan menyerahkan itu kepada eksekutif. Dan saya pikir Pak Ketum Apkasi lewat Pak Eka Sastra sebagai staf khusus sudah mendapatkan draftnya. Dan insya Allah draft itu sudah final Pak Eka ya, sudah final. Namun Pak Ketum jangan dulu disebarkan karena besok baru diserahkan secara resmi. Tadi saya katakan ada 3 hal terkait dengan kewenangan daerah yang dikaitkan dengan investasi. Yang pertama mungkin saya memberikan peta prolog sedikit dulu. Kita punya tenaga kerja sekarang existing itu 7 juta. Angkatan kerja per tahun, tamatan SMA, tamatan perguruan tinggi itu 2,9 juta. Yang kena PHK dari COVID itu 3,5 juta yang terdaftar di tenaga kerja. Tetapi menurut data dari Kadin dan dari HIPMI itu kurang lebih sekitar 5-6 juta. Kalau kita mau total itu sekarang kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta inilah sekarang yang kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, karena oleh undang-undang pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan lapangan pekerjaan, dalam pandangan kami, bahwa sangatlah tidak mungkin 15 juta ini akan bisa diterima lewat PNS, atau karyawan BUMN, atau TNI Polri. Itu nggak mungkin. Maka harus dilakukan terobosan.
terobosannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana bisa kita mendatangkan investasi untuk menanamkan modal. Penanaman modal ini jangan diartikan hanya untuk yang besar-besar aja. Sekarang kami diperintahkan oleh Pak Presiden termasuk UMKM juga diurus. Tidak hanya asing tapi juga dalam negeri. Namun saya ingin menyampaikan fakta juga sekarang. Pak Prof, saya yakin Pak Prof lebih paham bahwa terjadi ego sektoral yang sangat besar di Republik ini. Izin kementerian lembaga terhadap izin usaha itu masing-masing ego sektoralnya Kementerian Teknis minta ampun. Yang kedua, aturan kita yang tumpang tindih antara kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Harus kita akui ini bersama. Yang ketiga, harga tanah yang mohon maaf tidak kompetitif dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Termasuk upah buruh kita yang belum kompetitif. Bahkan tingkat kenaikannya per tahun kurang lebih sekitar 8,5%. Dan paling tertinggi kita di Asia Tenggara. Nah, terkait dengan itu undang-undang ini pasal 174 kalau tidak salah ini. Pasal 174 tentang kewenangan daerah. Jadi pasal 174 itu adalah kewenangan yang ada pada kementerian lembaga termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan presiden kepada kementerian lembaga dan kepala daerah. Nah, selama ini kementerian lembaga ini juga tidak hanya bupati gubernur yang izinnya terlambat, mohon maaf. Kementerian lembaga ini juga masalah besar. Waktu kami masuk di BKPM, sedikit Pak Prof saya menyampaikan, begitu kami masuk di BKPM, izinnya itu NIB keluar 3 jam. Tetapi notifikasinya, itu orang kalau tawaf 7 kali di Mekah, ini tawaf ke kementerian mungkin nggak jelas kapan selesainya, Pak Prof. Maka ini juga jadi sumber penghambat investasi. Contoh kecil di tempatnya Pak Ketum Apkasi, Pak Anas, mau bikin kabel kar, izinnya sudah 2 tahun nggak selesai karena izinnya di Kementerian Kehutanan. Nah, Impres nomor 7 kemarin sudah dilakukan bahwa izin semua di BKPM, tetapi kajian teknisnya di sana. Dengan undang-undang ini, Pak Prof, maka NSPK kita langsung terbitkan. Izin tidak ada di pasal 174 poin B, itu izin daerah itu tidak ditarik. Tidak ada sama sekali yang ditarik. Semua kewenangan daerah tetap ada, namun disertai dengan NSPK, norma standar. Dan ini NSPK ini kita langsung memang buat di Jakarta lewat PP. Kemudian izin dilakukan lewat elektronik. Jadi berbasis elektronik yang digabungkan masuk dalam OSS. Kenapa ini dilakukan? Karena pengusaha itu cuma butuh 4 hal. Kemudahan, kepastian, efisiensi, kecepatan. Nah, ini mohon maaf, kita ini juga, saya sebagai orang daerah dulu kalau urus izin di daerah itu ya gampang-gampang susah juga, sama juga dengan pusat. Jadi ini sebenarnya tidak perlu disalahkan antara pusat dan daerah. Ini podoai kelihatannya. Tapi kita cari jalan tengahnya saja. Ini. Saya dalam rapat kemarin, saya jujur mengatakan untuk mereka bahwa sangatlah tidak elok kalau semua izin itu ditarik ke pusat semua. Untuk apa orang jadi gubernur? Untuk apa orang jadi bupati kalau izinnya semua ditarik? Yang benar itu adalah izin tetap di daerah, tetapi kita membuat ruang untuk agar tidak terlalu panjang izinnya. Jadi NSPK inilah kemudian yang akan mengatur, contoh kayak izin lokasi. Izin lokasi ini dulunya kan, mohon maaf, banyak bupati gubernur yang bagus-bagus, tapi ada juga yang, mohon maaf sekali lagi, yang lama-lama. Nah, yang lama-lama ini tidak ada instrumen untuk memberikan kepastian kepada pengusaha kapan ini keluar. Nah, inilah kemudian dengan SPK ini, kita buat contoh 1,5 bulan. Silakan bapak-bapak mengeluarkan izin dalam waktu 1,5 bulan itu kewenangan bapak-bapak daerah. Nah, tetapi kalau 1,5 bulan itu tidak keluar, maka oleh NSPK itu dianggap disetujui dan kita keluarkan berdasarkan peta RT/RW yang ada di Kementerian ATR. Karena peta itu semua akan dimasukkan lewat OSS. Berikut dengan izin ini,
ini akan memperpendek dan memperkecil ruang terjadinya pertemuan antara pengusaha dengan pejabat. Ini untuk pencegahan juga, pencegahan terjadinya potensi korupsi. Nah, karena kalau izin ditahan-tahan, pengusaha itu banyak akalnya, ada aja dilakukan. Dan pengusaha yang hebat dalam pengalaman saya itu cuma dua, bagaimana mensiasati aturan atau menaklukkan pejabat. Nah ini biasanya begitu sih, mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Itu pengalaman saya itu sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa seperti itu pengalaman saya. Nah itu kemudian untuk menyangkut dengan izin. Jadi tidak ada izin satupun terkait dengan izin usaha yang ditarik ke pusat. Itu di pasal 174 itu. 174 itu, pasal 174. Yang ada hanyalah izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK, kemudian di-online-kan dengan OSS. Tidak ada lagi izin yang manual-manual. Langsung di-online-kan dengan OSS. Nah, OSS ini nanti BKPM lagi membuat, karena lembaga pengelola OSS ini BKPM, kita sekarang lagi membuatkan OSS versi Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kita bagikan, kita akan turun bagikan kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, supaya semua nyambung. Kenapa harus kita buat sekaligus? Karena kalau tidak kita buat, mohon maaf, ada aja alasan. Mungkin aplikasinya tidak bisa sinkron, apa segala macam. Dan kemudian kita bikin pelatihan. Itu satu, menyangkut dengan izin. Yang kedua, menyangkut dengan izin UMKM. UMKM ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya undang-undang ini pro kepada UMKM yang paling tinggi. Kenapa? Karena izin untuk UMKM tidak lagi seperti izin ketika mereka mendirikan perusahaan dulu. UMK itu cukup dengan 1 lembar aja. Bukan yang menengah. Kalau yang menengah itu kan pendapatannya sudah di atas 10 miliar itu. Nah, UMK saja itu izinnya 1 lembar. Tidak perlu ada notifikasi di tempat lain lagi. Daftar di OSS, NIB, langsung itu dijadikan sebagai rujukan untuk izin. Yang kedua, dengan UMKM ini, dulu produk UMKM tidak ada kewajiban negara untuk hadir dalam membeli produk mereka. Sekarang dengan undang-undang ini, negara harus hadir lewat Kementerian BUMN untuk menjadi faktor yang akan mengumpulkan produk-produk mereka. Kemudian negara hadir untuk marketingnya, seperti di Thailand dengan beberapa negara lain. Yang ketiga, untuk koperasi, dia nggak perlu syaratnya 20 orang lagi. Cukup 9 orang saja. Itu pun lewat NIB. Yang berikut lagi, UMKM sekarang setiap pengusaha yang masuk, baik dari asing maupun dalam negeri ke daerah tersebut, wajib menggandeng pengusaha nasional yang ada di daerah itu dan UMKM. Itu sudah wajib. Kalau tidak izinnya, mohon maaf, kita ya dengan bahasa kasarnya itu ya bagaimana kita buat sampai mereka ikut gitu. Jadi jangan sampai ada pengusaha yang mengendalikan pejabat. Pejabat yang harus mengatur pengusaha. Kira-kira bahasa jeleknya begitu. Nah, terkait dengan UMKM ini juga. UMKM kita ini 99,7% dari total unit usaha, kurang lebih sekitar 64 juta. Tetapi mereka ini 60% itu adalah sektor informal. Karena sektor informal, maka mereka tidak bisa masuk kepada akses perbankan. Perbankan kita, total perbankan kita itu kredit lendingnya itu kurang lebih sekitar 6.000 triliun. Dari 6.000 triliun itu untuk UMKM tidak lebih dari 1.127 triliun, tidak lebih dari 20%. Presiden ingin harus minimal 40 UMKM, 60 pengusaha besar. Tetapi aksesnya nggak bisa karena tidak ada legalitasnya itu. Dengan undang-undang ini kita mempercepat, kita punya legalitas. Yang berikut juga UMKM ini dipersiapkan betul untuk generasi muda kita yang selesai kuliah, selesai sekolah, mereka bisa menjadi pengusaha karena jumlah pengusaha kita masih sedikit.
Saya pikir itu Pak Ketua Umum. Oh, satu lagi menyangkut AMDAL. Biar kita clear nih. Di izin AMDALnya lingkungan itu dibagi menjadi 3. Kalau izin ringan yang tidak punya risiko itu tidak perlu pakai AMDAL, tetapi dia semacam izin surat pernyataan. Kalau yang menengah itu pakai UKL UPL. Kalau yang berat itu pakai AMDAL, tetapi birokrasi AMDALnya yang kita persempit. Jangan lagi kayak sekarang ini, AMDAL kita ini hanya konsultan, kemudian mohon maaf ada oknum yang mengurusnya, dengan kadang-kadang Tuhan yang tahu kapan keluarnya izin itu. Kadang-kadang pengalaman saya mengurus izin AMDAL tambang saya itu bisa 1 sampai 1,5 tahun. Kalau bikin pabrik di luar negeri sudah produksi, AMDAL kita belum selesai. Nah ini kita persempit waktunya dengan tidak menghilangkan substansi, melibatkan masyarakat lokal, ada sosialisasinya. Bahkan dimungkinkan untuk pihak-pihak NGO juga ikut terlibat dalam proses pembahasan itu. Jadi tidak ada juga yang dihilangkan. Cuman sekarang AMDAL itu dimasukkan sebagai bagian daripada izin usaha. Jadi kalau sekarang ini orang melanggar AMDAL tidak ada kena sanksinya. Tetapi ke depan siapa melanggar AMDAL ada sanksinya, bahkan sampai dengan mencabut izin usahanya. Sehingga perusahaannya juga punya tanggung jawab dan penuh dengan rasa hati-hati dalam melaksanakan perizinannya. Saya pikir itu beberapa hal terkait karena dibatasi untuk urusan izin saja. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Demikian Pak Ketua Umum dan Pak Prof dan Bapak Ibu Bupati DPMPTSP dan seluruh peserta rapat pada siang hari ini. Senang bisa berjumpa dan bisa silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya Bapak Ketua BKPM, saya kira Bupati semua sudah sampai pada tingkat pemahaman yang cukup sampai tahap ini, dan kami percaya bahwa konsultasi berikutnya antara Ketua Umum dengan Kepala BKPM itu akan lebih memperjelas lagi harapan-harapan ini akan terwujud. Kami sangat berterima kasih bahwa ada komitmen-komitmen yang konkret dari Pak Ketua Kepala BKPM ini, dan para bupati akan merasa nyaman bekerja sama dengan BKPM yang ke depannya. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal saja sebagai catatan informasi bahwa Apkasi melalui beberapa bupati dulu sudah pernah mengajukan gugatan ke MK menyangkut penarikan kewenangan, terutama sektor pertambangan itu. Tapi MK menolak. Artinya sampai hari ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 untuk kewenangan itu. Nah, apakah mungkin PP dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membatalkan pasal-pasal yang masih berlaku dalam Undang-Undang 23? Saya kira ini perlu dipikirkan. Mungkin harus dibatalkan memang pasal-pasal itu kalau PP ini akan keluar, karena itu menyangkut konflik kewenangan gitu. Jadi saya kira ide yang sangat bagus kalau Kepala BKPM bisa memperjuangkan kembalinya sektor pertambangan itu, terutama Pak, karena itu pertambangan pasir dan kerikil itu di beberapa daerah dulu karena dianggap itu urusan yang menyangkut langsung kepentingan rakyat di bawah. Itu bahkan oleh beberapa kabupaten itu sudah diserahkan kepada kecamatan untuk mengeluarkan izin itu. Sekarang tiba-tiba ditarik ke atas. Maka penjelasan dari Bupati Nias tadi itu sangat benar bahwa ini terjadi kekacauan di lapangan, gitu loh. Karena situasi ini rakyat itu kan meneman rakyat kecil. Dulu pernah ada ilustrasinya. Ada satu pencetakan tanah di satu kabupaten, pencetakan tanah untuk sawah. Itu kan karena dibikin sawah, jadi ada penggalian-penggalian. Ketika hasil galian itu mau dijual, itu tidak bisa. Karena tidak ada izinnya dari sana. Harus ke provinsi dulu minta izin, Pak. Nah, ini kan lucu-lucuan yang kayak gini ini masih terjadi. Jadi saya kira kalau memang itu akan dikembalikan ke kabupaten, bukan hanya terbatas membuat PP dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi juga menarik pasal itu dari Undang-Undang Nomor 23. Itu yang sekarang masih berlaku. Saya kira itu. Saya mengharap konsultasi-konsultasi berikutnya itu akan semakin terbuka untuk kita melihat celah-celah bagaimana supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ini, terutama penyederhanaan perizinan ini betul-betul bisa terwujud. Saya kira semua pihak berkepentingan dengan penyederhanaan perizinan ini. Dan bagi kabupaten itu apapun yang diberi garis oleh pusat
sepanjang itu memang bisa dilaksanakan, mereka akan laksanakan. Saya percaya loyalitas para bupati kepada pemerintah pusat itu masih terjamin sampai hari ini, masih bisa kita andalkan gitu. Jadi enggak usah ragu, kita harus memberi arahan aja kepada beliau-beliau itu sehingga dia mengerti apa yang dia harus kerjakan dan di mana batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Saya kira itu saja. Atas nama advokasi saya mohon izin menyampaikan terima kasih yang terhingga atas kesediaan dan penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof, salam sehat Prof ya. Prof sehat-sehat ya. Juga. Sebagai penutup, kami mohon dengan hormat Ketua Umum APKASI Bapak Abdullah Azhar Anas untuk menyampaikannya kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Kepala BKPM, Prof Rias, dan seluruh narasumber dan para bupati di seluruh Indonesia. Mungkin ini sebabnya Bapak Presiden memilih Pak Bahlil untuk menjadi Kepala BKPM dan menjelaskan terkait dengan Omnibus Law ini karena caranya lugas, kira-kira gitu, mudah, sehingga orang mendengar dengan jelas dan penjelasannya saya kira lugas. Harapan kita para kepala daerah bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan perizinan. Tadi udah jelas ini ada time frame waktu yang ditentukan sehingga orang berinvestasi menjadi jelas waktunya, dan terkait dengan peran kewenangan tadi juga sudah dijelaskan. Sehingga dengan demikian pertemuan ini sangat bermanfaat Pak Kepala BKPM, dan fokus seperti ini menjadi lebih lebih terukur pemahaman teman-teman. Tentu pertanyaan teman-teman di berbagai daerah masih banyak, saya lihat tadi yang masih angkat tangan, tetapi secara umum termasuk juga tadi disampaikan oleh Prof Rias akan memberikan referensi kepada kita untuk melakukan pendalaman pada waktu yang lain. Terima kasih Pak Kepala BKPM. Mungkin nanti pada session berikutnya Pak Kepala BKPM, Pak Bahlil bisa menjembatani khusus terkait dengan tenaga kerja, sehingga pesertanya di daerah nanti saya akan ajak para rektor, Pak Bahlil. Itu klaster neraka itu Prof. Pak Bupati. Kenapa? Itu klaster yang diperdebatkan itu. Ya. Nanti kalau bupati yang ngajak rektor kan gampang di daerah Pak Bahlil. Nanti Siap. Nah, pokoknya insya Allah kalau kita dapat perintah dari Pak Bahlil, kita jalan kira-kira gitu ya. Jadi nanti yang menjelaskan dari situ, karena kalau rektor kumpul sendiri nasional itu kan agak gawat kira-kira gitu. Tapi kalau teman-teman para bupati mengajak beberapa rektor sekaligus mendapatkan penjelasan, ini menurut kami juga penting juga mungkin di waktu yang lain. Saya kira dari saya. Terima kasih atas nama pengurus APKASI. Mohon maaf jika banyak kekhilafan dan kekurangan. Selamat kepada teman-teman untuk bekerja kembali di lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Terima kasih banyak Bapak Abdullah Azhar Anas, Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Banyuwangi. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Masih banyak yang mau bertanya, Pak Kepala. Jadi kalau mau bertanya silahkan lewat chatroom, silahkan diketik saja. Nanti secara tertulis akan dibantu jawabannya oleh tim Kepala BKPM. Karena kelihatannya memang isu ini demikian menarik, lagi pula terfokus tematik, sehingga memang spesifik pertanyaannya pada apa-apa yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu Bupati juga jajarannya, Kepala DPPTSP, Dinas Pariwisata, dan lainnya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada para Bupati, juga seluruh peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga dalam kesempatan berikutnya koordinasi antara BKPM dan APKASI selalu terjalin dengan baik, terutama dalam menyiapkan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ke depan. Saya Tina Talisa sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.